orang kalau mau beli saham, makronya gimana, politiknya gimana, pandangan orang gimana. Enggak. Warren Buffett hanya lihat kinerja perusahaan. Warren Buffett dan Charlie Munger hanya lihat kinerja perusahaan, cuannya piro. Ya, bagaimana bisa high gain, low risk. Monggo Pak, silakan Pak. Yang saya hormati Direktur Intellen Grande di Surabaya, Pak Harto, Komisaris, Pak Alim, Pak David, pemilik dari Pak Eka, dari Profes dan Ibu, Pak Happy, Pak Wihardi, yang urus kawasan industri Ngoro, Pak Edison, member Hungry Stock yang saya hormati, Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teresia Kusandi, Corporate Secretary yang sudah mengundang saya, Corporate Secretary Intillen yang sudah mengundang saya, yang tidak bosan-bosan mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia selama 34 tahun. Ya. Saya tidak pernah beli saham di luar Indonesia, hanya di Indonesia saja. Bisa ditayangkan materi saya. Next. Bisa. Nah, saya ingin bercerita mengenai tentang Warren Buffett. Dia memiliki kekayaan yang tembus 100 miliar dolar. Kalau kita kalikan 15.000 itu kira-kira kekayaannya ada 1.500 triliun. Hanya dari berinvestasi di bursa saham. Kenapa bukannya George Soros? George Soros itu yang saya dengar adalah dia seorang spekulan valuta asing yang membobolkan Bank of England. Dia juga yang membuat krisis tahun 97 di Asia Tenggara dengan spekulasi valuta asingnya dimulai dari Thailand dan terus ke Indonesia, menyusahkan ratusan juta masyarakat ya. Jadi dia bukan menjadi panutan saya. Ada juga di pasar modal yang namanya Peter Lynch, ya. Dia seorang fund manager yang sangat berprestasi dengan 3 bukunya. Ada tentang yang sangat terkenal, One Up on Wall Street, Beating the Street, dan Learn to Earn. Ya. Tapi dia juga setelah tidak jadi fund manager, hilang. Ya. Dan banyak orang menafsirkan kekayaan dia hanya 450 juta dolar. Ya. Jadi lebih baik menjadikan Warren Buffett yang punya uang 100 miliar dolar sebagai model kita. Ya. Dia hanya berinvestasi di bursa saham. Ya. Jarang sekali ada orang yang berani membeli saham. Ya, seorang investor saham itu langka. Ya. Profesi yang sangat langka. Bapak Ibu bisa cek orang-orang yang punya perusahaan sekuritas, orang-orang fund manager, periksa hartanya ada di mana. Di properti? Enggak. Mayoritas uangnya di properti semuanya, enggak di saham. Menjadi seorang investor saham itu pekerjaan yang langka. Cek pemilik perusahaan sekuritas, pemilik aset management, uangnya, hartanya
Semuanya ada dibelikan properti loh, nggak dibelikan saham. Nggak berani orang beli saham. Cari aman. Beli properti paling bisa cuan banyak, resikonya rendah, cuannya besar. Bisa properti cuan besar. Coba Bapak Ibu beli di Geraha Family, ya. Goldview tahun 98 misalnya. Harganya berapa? 700.000 per meter. Sekarang berapa? Kalau 35 juta. Ada capital gain keuntungan 5.000% loh. Risikonya ada nggak? Nggak ada, beli properti asal jangan pakai utang ya. Bisa cuan. Itu semua yang tinggal di Geraha Family, yang beli dari Intiland, cuan semua. Cuan semua. Hanya hampir semua masyarakat kita, semua kalau punya uang, belinya properti. Resikonya rendah, keuntungannya besar. Apalagi beli produk-produknya Intiland. Coba beli Geraha Family, Goldview 700.000, sekarang 35 juta kan capital gainnya 5.000%. Yuk, kita belajar bagaimana bisa memiliki uang 100 miliar dolar. Ya. Next. Warren Buffett bilang yang pertama, I never invest in anything that I don't understand. Never, enggak pernah. Tapi masyarakat kita hampir semuanya beli kucing dalam karung. Dia tidak tahu apa yang dia beli. Makanya banyak orang, mayoritas orang yang membeli saham pada rugi. Yang beli properti cuan semua, yang beli saham rugi. Karena apa? Beli kucing dalam karung, dia tidak tahu apa yang dia beli. Ya. Mau nggak rugi, mau cuan, ingat wisdom dari Warren Buffett. Never invest in anything that I don't understand. Nggak pernah saya beli, nggak tahu. Ya. Bagaimana sih supaya kita tahu apa yang kita beli? Cuman satu cara, baca annual report. Ya. Saya kalau ketemu Ibu Teresia, yang saya minta dong annual report Intiland buat saya baca. Ya. Di annual report itu kita tahu siapa pemegang saham mayoritasnya, pengendali perusahaan, siapa direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang-orang yang jujur dan berintegritas atau orang yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan. Kalau kita beli satu perusahaan yang dikendalikan oleh orang-orang yang tidak berintegritas, yang tidak jujur, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya, bagi saya seorang sleeping shareholder sangat mengerikan, sangat mengerikan ya. Di depan mata kita uang kita diambilin gitu. Sangat mengerikan ya. Jangan pernah membeli perusahaan yang dikelola oleh orang yang tidak jujur, tidak berintegritas. Saya bersyukur saya bisa menjadi pemegang saham di Intiland ya. Mungkin nomor 2 kali terbesar setelah Pak Hendro ya. Gondokusumo. Kenapa saya membeli? Karena saya lihat Pak Hendro orang baik ya. Direksi dan komisarisnya semua orang yang baik, orang yang jujur dan berintegritas. Mereka sudah berusaha di bidang properti bukan 1-2 tahun, 45 tahun. Pak Alim sudah bekerja di Intiland sudah 45 tahun loh, sejak Intiland berdiri. Keren-keren semua. Tidak pernah Intiland
gagal serah, enggak pernah. Semua yang beli properti intiren pada cuan, semua cuan. Yang kedua, dari laporan keuangan kita bisa tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa laba operasionalnya, berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book value-nya. Dari laporan keuangan kita bisa lihat di kas ada berapa. Bagaimana piutangnya? Apakah banyak piutang afiliasi, piutang yang macet? Bagaimana dengan inventorinya? Apakah masuk akal inventorinya? Bagaimana dengan uang muka? Ini banyak pos-pos yang rawan ya. Uang muka. Ini uang muka bener apa bodong nih? Jadi dari laporan keuangan kita bisa tahu ya. Kalau kita tahu semua kondisi keuangannya, kemudian kita membeli, kita sedang berinvestasi. Tapi kalau semuanya kita tidak tahu dan kita membeli satu saham perusahaan, kita sedang berspekulasi. Kita membeli satu saham perusahaan bukan membaca annual report, tapi kita dengar dari teman kita, dari pialang saham kita, dari tukang pom-pom, dari influencer. Ingat, itu semuanya sangat berbahaya. Ya. Hanya pegangan kita cuma satu, laporan keuangan annual report. Seperti Warren Buffett bilang, I never invest in anything that I don't understand. Never. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Ya. Tuhan itu maha pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Next. Be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Kalimat sederhana ini bisa bikin kita kaya. Kalau kita melakukannya, bukan kita hafal. Hafal sangat mudah, melakukannya tidak mudah. Ketika orang takut, ketika semua teman-teman kita takut, kita ikut takut. Ketika semua orang greedy serakah, kita ikut greedy. Coba waktu 3 tahun yang lalu ketika COVID, IHSG kita turun 3.900 loh. Semua orang takut. Dunia kayaknya mau kiamat, jalanan sepi gitu kan, pada mati semua orang. Saham murah IHSG kita 3.900. Waktu semua orang takut, kalau kita ingat wisdomnya Warren Buffett kita jalankan. Be greedy when the others are fearful. Kita beli semuanya dengan uang yang kita ada. Berapa tahun kemudian IHSG kita pulih. Kaya deh kita deh. Sederhana seperti itu untuk menjadi orang kaya ya. Ketika orang takut semuanya murah ya. Kita beli, kita simpan, kita tunggu. Satu hari dia membaik kembali, harga sahamnya juga meningkat, kita jual. Katanya namanya cuan soro, cuan soro. Next. Orang yang cara mendapatkan uang 100 miliar dolar, 1.500 triliun, apa yang sih yang dilakukan tiap hari? Ini loh yang Warren Buffett lakukan, dia bilang, I just sit in my office and read all day. Kerjanya apa tiap hari? Read all day, tiap hari baca. Tentu yang dia baca bukan novel, bukan. Ya. Yang dia baca adalah laporan keuangan, koran. Kalau kita media sosial gitu ya, baca.
Jadi dia tahu apa yang dia beli, dia tidak beli kucing dalam karung. Sit in my office and read all day. Saya biasa pagi-pagi bangun tidur saya ambil 4 koran di depan rumah saya. Anak muda udah nggak baca koran, mahal koran 900.000 sebulan. Ya, saya udah baca koran 40 tahun, berhenti sayang, ya udah bayar aja terus dah. Ada informasi yang kadang di media sosial nggak ada, di koran ada. Dapat informasi, wah bisa cuan bermiliar-miliar ya. Ada 900.000 jadi kecil ya. Baca koran sambil minum secangkir kopi, saya duduk di taman ya. Kalau dia di office, saya nggak punya office, jadi saya duduk di taman. Saya nggak punya office, duduk di garden tiap hari di taman. Itu yang paling saya nikmati setiap hari ya. Saya membaca koran, membaca laporan keuangan, membaca media sosial sambil minum secangkir kopi, itu yang paling saya nikmati sampai jam 9. Jam 9 mulai perdagangan saham. Kalau ada saham yang saya pengen beli, pelan-pelan saya membeli, kumpulin setiap hari. Nggak selesai-selesai belinya, terus kumpulin terus, nggak selesai-selesai, nggak pernah selesai. Karena supaya harganya tidak naik, tidak mahal, jadi pelan-pelan saya. Orang menyebutnya katanya Lo Keng Hong melakukan aksi senyap, katanya senyap. Sendirian di rumah, nggak ada yang tahu, ya di rumah sendirian membeli. Nggak ada tim, nggak ada anak buah, nggak ada sekretaris, nggak ada staf keuangan, sendirian aja. Aksi senyap kata wartawan, tulis jurnalis. Atau kalau saham saya udah naik banyak, saya juga menjual pelan-pelan dari rumah saya. Itu saya lakukan sampai jam market tutup 4.15. 4.15 capek. 4.30 kira-kira udah masuk ke kamar, nyalain AC, tidur saya. 1-2 jam, udah bangun, mandi, makan, baru bangun tidur otaknya fresh. Baca lagi, reading lagi. Baca website Bursa Efek Indonesia, lihat ada aksi-aksi korporasi apa, baca satu-satu. Mungkin ada 300 pengumuman setiap hari, tapi nggak dibaca semua. Yang tertarik aja dibaca. Baca lagi transaksi hari ini, siapa sih yang beli ini, siapa sih yang jual, kan bloker-blokernya ada, diperiksa lagi satu-satu ya. Tiap hari saham terus sampai jam 12 malam, ngantuk, jam 11, jam 12 tidur. Jam 6 pagi besok bangun lagi, terus berulang-ulang. Saya melakukan satu hal, ya, gak punya pekerjaan lain-lain, hanya membeli dan menjual saham. Satu hal yang saya lakukan tiap hari selama 34 tahun, lama-lama jadi mahir, menjadi mahir. Tiap hari dia membaca Warren Buffett. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Pepatah bahasa Mandarin bilang, Suli Ziyu Huang Jing U. Suli artinya di dalam buku, Huang Jing artinya emas, Huang Jing artinya emas, U dari U, Se dari rumah. Di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Mau kaya, lakukan apa yang Warren Buffett lakukan. Ya. Baca laporan keuangan. Next. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with the 130. Bukan yang pinter ngalahin yang kurang pinter, ya, IQ-nya rendah. Dan engkau tidak perlu menjadi seorang
rocket scientist, ilmuwan yang bisa membuat roket, enggak. Menjadi seorang investor saham yang sukses, cukup pendidikannya SD, tamatan SD saja. Asal bisa tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Itu saja. Nggak perlu bisa integral, diferensial, sinus, kosinus, tangan, kotangan. Itu buat orang yang rocket scientist. Saya dari tamat SMA tahun 79 sampai sekarang, 44 tahun ya. Saya nggak pernah pakai lu integral, diferensial, nggak pernah pakai. Dulu capek-capek belajar waktu SMA. Yang saya pakai cuma itu doang, tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase, itu aja. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak yang hebat sekali. Saya lihat rumahnya, luasnya 65.000, bangunannya 5.000, rumahnya mewah seperti bintang 5. View-nya juga cakep. Kaget juga ya, ketemu orang yang punya rumah luasnya 65.000. View-nya cakep, rumahnya cakep. Bapak itu bilang sama saya, usianya 63 tahun, lebih muda setahun dari saya. Dia bilang sama saya, Pak, saya SD nggak tamat loh Pak. Terus saya bilang, oh kalau gitu Bapak saya kasih gelar ya Pak. Apa gelarnya? SDTT TBK. Apa Pak? SD tidak tamat tapi bisa kaya. Ya lu, saya bilang Bapak, dari ngomongannya saya lihat Bapak pinter loh. Ya Pak, orang kaya pasti pinter Pak. Dia bilang, kalau nggak pinter kan nggak bisa kaya. Dia bilang begitu. Ya, nggak perlu jadi rocket scientist kata Warren Buffett. Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Warren Buffett bilang, pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu orang yang tidak sabar, hati-hati. Nanti uangmu, hartamu bisa pindah ke orang yang sabar. Bisa pindah, transfer melalui bursa saham. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak. Tapi orang yang lulus iso cuan soro. Iso cuan soro. Sabar itu juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Orang yang sabar, iso cuan soro. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar nih, ya. Yang kita selalu dengar adalah kamu harus kerja keras, kerja keras, kerja keras. Warren Buffett bilang apa? Portofolio dia itu berubahnya sedikit berubah. Dia bisa mendapatkan lebih banyak uang ketika sedang ngorok loh, daripada dia aktif bekerja. Kalau dia kerja, dapatnya uang lebih sedikit. Kalau dia ngorok, dapat uangnya akan lebih banyak. Kok ngono yo? Kok bisa gitu ya? Karena Warren Buffett sudah punya wonderful company. Wonderful company-nya itu bisa bekerja sebagai mesin pencetak uang buat Warren Buffett. Kenapa kita harus kerja keras, kerja keras, kerja keras? Karena kita belum punya. Jadi yang belum punya saham Wonderful Company harus kerja keras, dan kerja keras.
Tapi kalau you sudah punya saham wonderful company, bisa ngomong seperti Warren Buffett. We continue to make more money when snoring than when active. Saya sih cuman kecil-kecilan aja, dapatnya uang. Tadi Pak Lukas sudah sebut, dapat dividen ABMM 45 miliar, dapat dividen. Kerja nggak saya? Enggak. Tanpa kerja, hanya tidur saja. Mendadak lagi di Surabaya, tiba-tiba tadi Pak Lukas juga ada cerita, Lipan Finance 10 tahun nggak bagi dividen, mendadak dapat bagi dividen 100, lagi 20 miliar. Kerja nggak? Enggak, tidur aja. Itu yang kecil-kecil aja. Jadi kalau ngorok tambah kaya, harus memiliki saham wonderful company. Kalau belum punya, nggak boleh ngorok, harus kerja keras dan kerja keras. Next. It is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Wah, ini ilmu saham tingkat tinggi. Ya. Banyak orang-orang terkaya nggak ngerti kata-kata ini, nggak ngerti. Orang-orang kaya loh, Sultan Wong Sugi nggak ngerti kalimat ini. Warren Buffett bilang, jauh lebih baik, far better, memiliki wonderful company di harga yang wajar daripada memiliki perusahaan yang biasa-biasa, harga murah. Ini ilmu tingkat tinggi. Dulu Warren Buffett ketika dia masih muda, dia kuliah di Columbia University, dosennya Benjamin Graham. Dosennya mengajarkan untuk membeli discount stock, saham murah. Kalau suatu saham, harga satu saham diperdagangkan 2/3 dari nilai buku, ya 67%. Wis dituku aja. Tuku aja wis, 2/3 dari nilai buku, ya tuku aja diskon. Tapi satu hari dia membaca buku Philip Fisher, judulnya Common Stock and Uncommon Profit. Dia belajar tentang wonderful company. Ketika dia punya wakil yang namanya Charlie Munger yang usianya jauh lebih tua dari dia. Dia belajar wonderful company. Charlie Munger latar belakangnya Master of Law seperti Pak Happy ini. Bagian legal officer dari Direktur Legal dari Intilem. Charlie Munger, wakilnya Warren Buffett itu, dia juga Master of Law, ya, dari Harvard kalau nggak salah. Jadi perusahaannya Warren Buffett nggak pernah kena kasus hukum karena wakilnya seorang ahli hukum. Yang aneh, Warren Buffett belajar tentang wonderful company dari wakilnya yang sarjana hukum Master of Law. Tadi saya bilang banyak orang-orang kaya nggak ngerti kalimat yang hebat ini. Orang-orang kaya masih happy beli perusahaan yang cuannya setahun 2,5 miliar. Yang kita bilang itu sigarbat investing. Investasi puntung rokok yang dia beli, dia begitu happy. Saya ngomong, Warren Buffett bicara, it is far better to buy a wonderful company. Dia nggak ngerti. Tetap yang dia beli sigarbat. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the timber. Kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, keluarkan ember yang besar. Jangan gayung, jangan ember yang besar. Ketika COVID datang 2020, IHSG 3.900, saham-saham pada jatuh harganya, jatuh. Jangan takut,
itu adalah hujan emas. When it rains gold, hujan emas. Itu hujan emas. Di mana kita bisa beli perusahaan yang hebat, yang bagus dengan harga yang murah, diskon. Ketika hujan emas, jangan beli sedikit-sedikit. Beli seluruh dengan uang yang ada, ya. Keluarkan ember yang besar. Jangan pakai gayung yang kecil. Ya. Ini wisdom dari Warren Buffett yang bisa bikin kita kaya. Next. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Di seluruh dunia, orang mengatakan saham itu high risk, high gain. Ya, di seluruh dunia, saham itu katanya high risk, high gain. Tapi Warren Buffett bilang, risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Orang yang tahu, dia bisa membeli yang low risk high gain, saham-saham yang low risk high gain. Tapi orang-orang yang tidak tahu, dia bisa membeli saham-saham yang high risk low gain. Orang yang tahu, dia bisa membeli saham-saham yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Karena Warren Buffett bilang, resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Next. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Yeah. Diversifikasi itu adalah melindungi ketidaktahuan kita. It makes little sense. Tidak masuk akal. If you know what you are doing, jika engkau tahu apa yang engkau lakukan. Sekolah-sekolah bisnis di dunia ini mengajarkan diversifikasi. Katanya don't put all eggs in one basket. Kalau kita punya uang, jangan taruh semuanya dalam satu keranjang. Ya. Kalau kita punya uang, ada uang cash 20%, obligasi 20%, properti 20%, apalagi 20%, saham 20%, itu yang lain, diversifikasi. Semua pakar-pakar keuangan di dunia ini juga mengajarkan diversifikasi. Tapi Warren Buffett bilang, diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu, ya diversifikasi. Tapi tidak masuk akal bagi orang yang tahu. Tidak masuk akal bagi orang yang tahu. Warren Buffett bukan ngomong doang, ya. Dia bicara dan dia melakukannya. Tahu saham Apple yang dia miliki nilainya berapa? Satu saham loh. 160 miliar dolar kali 15.000, 2.400 triliun hanya beli satu saham Apple. Itu portofolio dia itu 47% dari portofolio dia itu isinya saham Apple. Wonderful company. Ya. Bapak Ibu semua banyak yang pakai Apple. Yang profit. Ya, saya nggak tahu ya, cuman tebak-tebak aja mungkin HP yang dia jual 25 juta, costnya cuma 5 juta. Apple itu cuan soro. Tidak masuk akal bagi orang yang tahu untuk melakukan diversifikasi. Kalau ada Mercy yang dijual harga bajai, ojo tuku ake-ake, tuku siti ae.
Lucu ya orang Betawi ngomong Jawa ya. Lucu orang Betawi ngomong Jawa. Harus diversifikasi. Ojo tuku ake. Masa ada Mercy jual harga bajai, ojo tuku ake, dorong semua. Jangan diversifikasi. Ya. Masa ada berlian yang dijual harga kerikil, diversifikasi. Enggak lah, dorong semuanya uang yang ada. Ya. Seperti Warren Buffett beli saham Apple. Satu saham 160 miliar dolar, 2.400 triliun satu saham Apple. Next. Successful investing takes time, discipline and patience, no matter how great the talent or effort. Something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses dan berhasil itu perlu waktu, disiplin dan kesabaran. Takes time, ya. Perlu butuh waktu. Bukannya pagi beli, sore udah cuan dijual, bukan. Perlu waktu, ya. Disiplin dan kesabaran. Coba saya tanya, tanam kelapa sawit kan berbuah butuh 4 tahun, ya dia perlu waktu, perlu disiplin, kesabaran. Masa beli saham, pagi beli, sore udah minta untung. Ya. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Kamu akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Waktu ekonomi baik, oh semuanya baik. Semuanya kelihatan orang-orang hebat, orang-orang bonafit. Ya, bonafit semua ketika ekonomi baik, orang-orang hebat. Tapi waktu kesulitan datang, baru kelihatan tuh. Yang orang yang benar sama yang gak benar baru kelihatan. Ya. Ketika COVID datang, 3 tahun yang lalu, baru kelihatan siapa yang berenang telanjang, siapa yang pakai baju berenang, pakai baju renang. Ketika waktu sebelum COVID semuanya cakep-cakep semua, ya bagus, baik-baik semua. Ketika COVID datang, baru tahu dah lah. Si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E sebetulnya gagal bayar, ikut-ikutan makan duit orang juga, gagal bayar juga. Mumpung nih yang lain semua gagal bayar, gua gagal bayar sebetulnya. Ambil aja juga pura-pura gagal bayar sekalian. Ya. Ketika kesulitan datang, baru ketahuan tuh orang yang bener apa yang gak bener. Next. I'm not interested in cars and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. I'm not interested in cars. Saya tidak tertarik dengan mobil. Wah, seperti orang-orang sekarang ya suka pamer-pamer mobil mewah. Ya. Tadi saya baru lihat rumah satu di garasinya, ada mobil Porsche. Dia bilang, my goal is not to make people envious. Nggak mau bikin orang iri sama saya. Nggak mau. Masyarakat sekarang naik mobil mahal-mahal. Bikin orang iri ya, bikin orang iri. Supaya kelihatan kaya. Dia nggak tahu dia beli mobil mahal, tiap tahun depresiasi harganya turun terus. Ujungnya lama-lama jadi besi tua mobil mewahnya. Tapi kalau beli saham, beli properti, nilainya apresiasi. Di
Tiap tahun harganya naik. Rugi lu beli mobil. Beli mobil tiap tahun nilainya turun, depresi, ujungnya jadi besi tua. Beli properti, beli saham, tapi saham juga bukan saham kucing garong ya, bukan. Saham wonderful company, beli properti nilainya apresiasi naik. Kamu beli mobil mewah, digerogotin loh sama mobil, depresiasi uang. Beli saham, beli properti, naik terus, apresiasi. Siapa yang suka beli mobil mewah, pamer-pamer lagi, jangan ikut Warren Buffett. I'm not interested in cars, katanya, mobilnya juga sederhana. Ya. Next. Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Wall Street itu satu-satunya tempat, the only place. Orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik subway. Artinya orang kaya mau tambah kaya minta nasihat investasi dari orang miskin. Lucu kan, terbalik. Harusnya yang naik subway minta nasihat investasi dari orang yang naik Rolls Royce. Satu-satunya di dunia adanya di Wall Street. Di Wall Street, di Bursa Efek Indonesia juga banyak, sama ya. Cuman di sini nggak naik Rolls Royce, yang naik Mercy minta nasihat investasi dari yang naik busway ya. Ada tuh, banyak, bukannya ada. Saya pernah ke New York ya, karena di situ ada Wall Street. Saya mau tinggal di New York, saya tinggal di dekat Wall Street, cari hotel di situ, tinggal di sana. Habis dari Wall Street bawahnya ada subway. Ya. Kalau di Indonesia, di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, di China, di mana-mana, di Bangkok, subway-nya bagus-bagus semuanya, karena baru-baru. Ya. Coba masuk subway di Wall Street. Ini beneran loh. Saya masuk ya, saya keluar lagi, saya takut loh. Karena karatan-karatan tempatnya gitu ya, besi-besi. Karena kenapa? Subway-nya sudah dibangun 100 tahun yang lalu, jadi menyeramkan situasinya. Tapi karena udah keluar, besok-besok, aduh paling enak naik subway, paling murah ya, gampang masuk lagi deh. Tapi keretanya sih bagus, cuman gedungnya aja yang jelek, usianya sudah 100 tahun lebih. Next. To invest successfully, you need not to understand better, efficient market, modern portfolio theory, option pricing, emerging market. Yeah. You may in fact be better of knowing nothing of this. Nasihat dari Warren Buffett. Capek deh lu belajarin ginian. Understand beta, efficient market, modern portfolio teori, option pricing, ya, emerging market. Lu pelajari terus deh semuanya, biar dalam, pelajarin terus. Biar dalam sampai lulus. Terus Warren Buffett apa bilang? You may in fact be better of knowing nothing of this. Lebih baik kamu gak kenal ginian deh. Bukan kata saya, kata Warren Buffett. Belajarlah yang capek, biar capek. Terus udah gitu nggak perlu, kata Warren Buffett. Lebih baik nggak kenal, nggak tahu. Next. I be a bum on the street with a tin cup if the market were always efficient. Profesor Eugene Fama menulis teori pasar efisien dan dia dapat hadiah Nobel. Hadiah Nobel karena teori pasar yang efisien, Profesor Eugene Fama. Tapi Warren Buffett bilang, kalau pasar itu efisien, saya masih jadi gelandangan di jalan. Ya. Kata Warren Buffett, dia tidak setuju dengan Eugene Fama yang dapat teori hadiah Nobel mengatakan pasar itu efisien. Ya.
Pasar itu tentu tidak efisien. Ya. Di pasar kita bisa membeli Mercy seharga bajai. Di dunia nyata tidak ada orang yang bodoh yang mau jual Mercy-nya di harga bajai. Di bursa ada, ya. Yang teliti dia bisa dapat Mercy harga bajai, wah happy dapat Mercy harga bajai. Tapi di bursa lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Makanya orang pemain saham banyak yang rugi karena lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Beli bajai harga Mercy. Akhirnya kau akan nangis, stres kehilangan hartamu yang kau cari dengan susah payah seumur hidupmu. Ya. Bahkan bisa mengalami gangguan jiwa atau bunuh diri. Next. If calculus or algebra were required to be a great investor, I have to go back to delivering newspaper. Kalau kalkulus dan aljabar dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang hebat, saya harus kembali jadi loper koran. Warren Buffett sekarang usia 93 ya. Mungkin jadi loper koran usianya masih ya anggaplah 13 ya, udah 80 tahun yang lalu. Saya di rumah masih punya loper koran loh. Jam 6 kurang dia udah datang lempar koran ke rumah saya. Dia bilang kalau kalkulus dibutuhkan untuk jadi investor saham, saya akan kembali jadi loper koran. Artinya kalkulus, integral, diferensial nggak dibutuhkan. Hanya butuh tambah, bagi, kurang, kali, dan persentase untuk jadi seorang great investor. Waktu muda dia supaya punya uang beli saham, dia cari uang. Jadi loper koran. Ya. Dulu belum punya saham Wonderful Company harus kerja keras jadi loper koran. Tapi ketika dia sudah memiliki saham Wonderful Company, gak perlu lagi jadi loper koran. Ngorok aja tambah kaya. Next. Wall Street makes its money on activity, you make your money on inactivity. Wall Street itu mendapatkan uang dari aktivitas, tapi engkau mendapatkan uang dari ketidakaktifan. Wah, kalau sekuritas itu, kalau kamu jadi trader, jadi scalper yang beli pagi jual sore, dia senang. Kenapa? Pagi-pagi beli bayar fee, sore jual bayar fee lagi. Terus-terusan bayar fee. Kaya deh dia. Tapi kalau punya nasabah seperti saya, beli dan tidur, mati deh dia, nggak ada omset, udah beli bertahun-tahun nggak dijual-jual ya. Bisa sekuritasnya bisa tutup. Karena saya beli simpan ya. Sekuritas itu hidup karena nasabahnya jadi scalper, jadi trader, beli pagi jual sore, atau BPJS, beli pagi jual sore ya, beli BPJS ya. Ada juga yang beli sore jual pagi, dia trading, begitu trading, beli bayar fee, jual bayar fee, sekuritasnya cuan ya. Ini wisdom nih. Kalau Anda, tapi saya bakalan gak disukai sama sekuritas nih kalau ngomong begini. Dibenci sama sekuritas saya ngomong begini nih ya. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Dibenci deh gue sama sekuritas kalau ngomong begini. Tapi ini kebenaran wisdom yang harus saya sampaikan. Dibenci ya sudahlah. Kalau Anda beli dan simpan, Anda akan kaya. Kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Rankingnya di atas terus dia nanti. Next.
cannot be involved in 50 or 75 things. That's a Noah Ark way of investing. You end up with a zoo that way. I like to put meaningful amounts of money in few things. Ini namanya gaya investasi Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika dia buat bahtera, semua binatang dimasukin, apa aja, tikus ya masuk, kecoa ya masuk, semuanya masuk. Warren Buffett nggak mau begitu. Dia hanya beli saham Wonderful Company. Next. Ada loh orang yang punya saham, banyak sahamnya. Kecil-kecil sedikit-sedikit, sahamnya sampai 100 macam. Itu seperti namanya investasi gaya Nabi Nuh. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kata Warren Buffett, kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus kerja sampai mati. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, maka Anda harus kerja sampai mati. Kalau kita lihat ya, kita kan sering ke Singapura dekat. Kalau kita makan di food court, banyak orang-orang tua yang umur 75 masih jadi cleaning service ya. Jadi teringat perkataan Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Mesti kerja lo sampai mati ya. Next. Next, please. You have to read a Jillian corporate annual report and their financial statement. Kamu harus membaca corporate annual report yang banyak dan laporan keuangan. Ini kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Mau jadi investor saham yang berhasil, kuncinya hanya ini. Baca annual report, laporan keuangan perusahaan. Jadi kita tahu apa yang kita beli, cuannya piro. Ya. Nggak usah kalau, aduh saya nggak bisa nih. Baca doang mah gampang, lihat aja laba bersihnya berapa, cuannya piro, satu aja. Kalau mau lebih dalam baca semua, ya harus baca semua sih. Nggak ada cara lain ya. Kalau dia mengajarkan cara lain untuk mendapatkan uang selain membaca laporan keuangan, itu ajaran tidak benar. Ya. Bolehlah diikutin, mungkin bisa dapat duit ya, tapi sedikit, nggak bisa dapat uang 100 miliar dolar, ya, seperti Warren Buffett. Next, you cannot make a good deal with a bad person. Engkau tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Ya. Peringatan dari Warren Buffett, kamu jangan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk kalau kamu lihat dia bukan orang yang benar. Jangan. Udah jangan, kamu menghindar aja deh. Jangan mengharapkan cuan dari dia, pergi aja. Daripada mengharapin cuan dari dia, jangan kamu ditipu sama dia bisa. Jangan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk. Ya. Jangan pernah. Nanti Anda akan memperoleh kesulitan yang besar. Jangankan bikin kesepakatan lu, bergaul aja dengan orang yang buruk sebaiknya dihindari. Jangan hanya bikin kesepakatan bergaul aja, kalau bisa dihindari. Kenapa? Dihindari. Kalau Anda bergaul dengan orang yang buruk, Anda bisa terseret jadi orang yang buruk loh. Kalau Anda berteman dengan orang yang baik, Anda akan terseret menjadi orang yang baik. Ingat peringatan dari Warren Buffett. Jangankan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk, bergaul dengan orang yang buruk aja jangan, kalau bisa dihindari. Karena kalau saya mau tahu orang gampang, saya lihat aja teman-temannya siapa. Gampang. Mau tahu karakter orang? Gampang. Lihat dia berteman dengan siapa. Pasti dia seperti teman-temannya. Kalau dia bertemannya dengan orang buruk, ya pasti dia orang buruk. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, dia pasti orang baik.
Lihat saja temannya, gampang. Ya. Ingat peringatan dari Warren Buffett, jangan bikin kesepakatan dengan orang yang buruk. Next. The best thing that happened to us is when great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Yang terbaik ketika membeli saham perusahaan yang hebat adalah ketika dia mengalami kesulitan sementara, temporary trouble. Bukan kesulitan permanen, bukan ya, kesulitan sementara. We want to buy them when they are on the operating table, ketika dia di meja operasi. Dan itu sudah dibuktikan oleh Warren Buffett ketika terjadi krisis subprime mortgage ya, tahun 2008. Bank of America susah, mengalami kesulitan, banyak kredit macet ya. Warren Buffett invest di sana ya. Dapat harga murah dan dia cuan soro ya di Bank of America ya. Beli sangat murah sekali, dia injek, kemudian banknya sehat kembali, harga sahamnya naik, ya wis cuan soro ya. Ini wisdom dari Warren Buffett. Next. In the 54 years Charlie Munger and I have worked together, we have never forgone an attractive purchase because of the macro or political environment or the view of other people. In fact, this subject never come up when we make decision. Charlie Munger dengan Warren Buffett sudah bekerja sama selama 54 tahun. Ya. Ketika dia membeli saham, dia tidak memperhatikan makroekonomi, tidak mau lihat politik, environment, makroekonomi, politik, the view of other people, pandangan dari orang-orang nggak mau, yang mau lihat semuanya. Orang-orang kalau mau beli saham, makronya gimana, politiknya gimana, pandangan orang gimana. Enggak. Warren Buffett hanya lihat kinerja perusahaan. Warren Buffett dan Charlie Munger hanya lihat kinerja perusahaan, cuannya piro. Hanya lihat yang mikro ya, nggak mau lihat yang makro. Dikaitkan, nanti gimana saham waktu pemilu, nggak mau dikait-kaitkan. Ya. Next. Gokil Warren Buffett, cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Ini artikel dari CNBC. Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari saham Apple, satu saham. Cuannya 1.720 triliun. Bapak Ibu sekalian, lu mau dagang apa sih yang bisa cuan 1.720 triliun? Nggak capek lagi tidur doang. Mau cuan apa? Ayo. Mau buka kafe bisa nggak cuan 1.720 triliun? Bisa. Buka restoran bisa. Saya kasih tahu nih, banyak anak muda nih yang sukanya makan KFC. Ya, seperti saya juga suka KFC. KFC itu punya restoran di Indonesia, ada 600 restoran. 600 restoran. Restorannya nggak ada yang sepi, semua rame. Saya kalau masuk ke KFC ada antrian 10-20, capek lah, keluarnya nggak jadi makannya KFC, males, antriannya panjang-panjang, nggak pernah nggak ada antrian. Udah untung besar lu, ya KFC untung besar ya. Kelihatannya dari luar untung besar, lihat laporan keuangannya, apa? 4 tahun rugi lu KFC. Lihat laporan keuangannya. Rugi. Udah kerja punya restoran 600 di Indonesia, begitu rame. Saya mungkin makan KFC udah hampir 40 tahun ya. Nggak tahu 30 apa 40 tahun, nggak lupa deh. Waktu saya SMA mungkin udah makan. Tahu nggak KFC? KFC nggak pernah bikin ayam keasinan, nggak pernah. Saya sering masuk ke restoran, aduh asin. Kemarin saya makan sop kambing obat di Surabaya, wih asin. Saya bilang, Mbak, minta air panas ya. Saya tuang air panas supaya nggak asin. KFC 30-40 tahun nggak pernah keasinan, rame.
laku keras. Coba lihat laporan keuangannya, rugi lu 4 tahun. Warren Buffett yang kerjanya tidur doang bisa cuan 1.720 triliun. Enak bener ya, enak bener loh. Mau jadi investor saham? Turu ae iso sugi loh. Betul ya? Ngomong Jawa turu ae iso sugi. Iso cuan soro loh. Cuan 1.720 triliun, 1.720 triliun. Turu ae. Enak loh. Siapa yang bisa umur 93 tahun masih cuan soro, cuan gede? Hanya investor saham. Enak ya? Enak tenan. Jadi investor saham itu enak tenan. Saya pikir presentasi saya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih Pak Lokeng Hong. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab yang Bapak Ibu udah nanti-nantikan mungkin dalam waktu 3 menit, saya ingin men-summarize apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lokeng Hong selama 45 menit. Mohon ditayangkan slide-nya, tolong. Jadi ada 10 filosofi investasi Pak Lokeng Hong. Nah, saya mau cerita, ada seorang sahabat baik Pak Lokeng Hong yang saat ini sedang mengambil doktor di suatu PTN terkenal di Jawa. Ya. Topik penelitiannya atau disertasinya itu adalah tentang filosofi investasi Lokeng Hong. Keren kan? Pendekatannya kualitatif. Belum selesai. Ya. Nah, di sini saya akan men-summarize apa yang disampaikan Pak Lokeng Hong. Walaupun tadi Pak Lokeng Hong itu bicara Warren Buffett wisdom, tapi kita tahu bahwa Pak Lokeng Hong ini punya guru ya, gurunya itu adalah Warren Buffett. Yang pertama, beli saham adalah beli bisnis. Mungkin ini kita udah sering dengar 10 hal ini, tapi belum banyak yang mempraktekkan semuanya. Ya, kita coba camkan, beli saham adalah beli bisnis. Buy what you know what you buy. Jadi kenalilah apa yang kamu beli dan belilah apa yang kamu kenali. Warren Buffett biasanya menyarankan untuk membeli saham yang di istilahnya itu cycle of competence. Okay. Contoh misalnya saya orang keuangan, saya awal pertama kali membeli saham itu saya beli saham-saham bank karena saya mengenal model bisnisnya. Kalau ada teman saya, dia punya showroom mobil dan sepeda motor. Saham-saham yang awal dia beli itu adalah saham-saham otomotif. Kenapa? Karena dia mengenal model bisnis perusahaan itu. Yang kedua adalah, yang pertama ini Pak Lo sering mengatakan jangan beli kucing dalam karung. Ketemunya kucing garong ya Pak Lo ya. Kadang-kadang Pak Lo pakai istilah kucing kurap. Saya coba cari-cari kenapa kucing kurap. Rupanya kucing kurap itu kan banyak kutunya. Akhirnya dia sibuk menggaruk-garuk dirinya sendiri. Ya sibuk dengan dirinya sendiri, nggak produktif. Itu saham. Jangan beli saham kucing kurap. Kedua adalah belilah saham yang berfundamental bagus. Ya, kalau bahasanya Pak Lo profitnya besar, tumbuhnya langgeng, sustainable, pemilik manajemennya berintegritas. Okay. Yang ketiga next. Beli saham di harga yang bagus, yaitu beli Mercy tadi harga kijang atau bajai, agar margin of safety besar, ya, high gain, low risk principle. Suatu ketika Pak Lo mengatakan ke saya, satu kalimat yang saya selalu ingat-ingat, ya, Pak Lukas, margin of safety saham-saham yang saya beli itu besar, dan itu kadang menyelamatkan saya ketika estimasi, prediksi, harapan saya terhadap saham itu tidak terwujud. Saya masih bisa cuan. Ya. Jadi ini yang tadi saya katakan bagaimana melawan gravitasi investasi. High gain, low risk. Ya, high gain, low risk, karena mostnya besar. Next. Nah ini yang susah nih, sabar. Saya tahu Pak Lo ini orangnya sabar banget. Saya berteman dengan Pak Lo sejak 2010. Saya nggak pernah lihat Pak Lo marah
kepada orang lain maupun kepada saya. Orangnya sabar. Suatu saat waktu saya drive a car, Pak Lo duduk di sebelah saya sedang jualan saham. Pak Lo kan kalau jualan saham kan telepon ya. Telepon lagi jualan saham, mati. Pak Lo telepon lagi nggak diangkat-angkat. Saya tahu dia pasti marah sekali karena lewat sekian menit udah beda harga kan Pak Lo waktu itu. Tapi Pak Lo sabar sekali, dia telepon lagi ke orang yang lain, dia kasih tahu baik-baik, sabar sekali Pak Lo. Ya. Dan itu terwujud ketika beliau itu menunggu setelah membeli saham yang wonderful, sabarnya luar biasa. Ya, ini yang kita mesti belajar. Kelima, uang bekerja ketika kita tidur atau pasif. Nah tadi boleh ngorok. Ngorok dapat uang besar. Tapi syaratnya ingat tadi kalau mau ngorok harus menemukan saham yang wonderful dulu. Ya, kalau tidak menemukan saham yang wonderful jangan ngorok dulu. 6, hindari pakai utang untuk beli saham. Pak Lo pegang betul prinsip ini. Enggak pakai margin. Next, yang ketujuh, hidup hemat, sederhana. Saya itu sering mengagumi ini gak banyak orang bisa meniru ya. Pak Lo itu aja mobilnya itu Volvo tahun 95 ya Pak Lo ya. Kata Pak Lo itu harga pasarnya 15 juta. Saya sebenarnya ingin beli Pak 15 juta. Saya jual lagi, saya lelang itu bisa laku 300 juta mobilnya Lo Keng Hong. Berapa beker itu. Pak Lo itu pakai mobil itu. Dulu saya pernah diajak Pak Lo ke bank, ya naik mobil Volvo 15 juta itu. Sampai di bank, orang tajir melintir datang. Wah itu karyawati bank-bank yang cantik-cantik ingin foto semua sama Pak Lo. Saya nggak dihiraukan. Benar juga kata Pak Lo ya, orang semakin kaya semakin kelihatan ganteng gitu. Lihat transfer uang jumlahnya besar sekali. Tapi hidupnya sederhana. Dan tidak hanya Pak Lo, saya mengenal keluarga Pak Lo cukup baik ya, istri, anak, semuanya hidupnya sederhana. Ya. 8, bertindak ketika muncul kesempatan emas. Jadi take action. Nah, harus punya nyali nih saat orang lain takut. Biasanya kalau orang lain takut, kita ikut takut ya. Orang lain berani, kita ikut berani. Pak Lo tadi mengingatkan, ketika ada kesempatan emas datang, jangan tunda-tunda, nggak usah diversifikasi, dorong semua. Next, ke-9, horizon investasinya jangka panjang. Ya, jadi Pak Lo itu nggak cuma melihat pagi beli, siang jual, sore beli, pagi jual. Ya memang dapat cuan, tapi cuannya kecil-kecil ya. Pak Lo pernah mengatakan kalau trading dapatnya uang receh, kalau investasi jangka panjang, ya, dapatnya uang besar Anda bisa kaya. Dan beliau sudah membuktikan. Nah terakhir last but not least, be independent. Ya, mirip Warren Buffett. Tidak mudah ikut-ikutan crowd. Crowd itu maksudnya orang kebanyakan di bursa, kita sebut aja Mr. Market, atau orang lain. Jadi Pak Lo ini orangnya percaya diri sekali. Suatu ketika di awal dengan Pak Lo, saya belum terlalu mengenal, ada satu pertanyaan yang saya menyesal sudah bertanya kepada Pak Lo. Pak Lo suka baca itu enggak analisis dari sekuritas ya, yang analisnya para analis saham. Pak Lo, saya masih ingat jawabnya gini, kalau para analis itu, mohon maaf ya kalau ada analis, kalau para analis itu jago, udah enggak jadi analis. Benar juga ya. Jadi Pak Lo itu dia percaya diri, dia menganalisis sendiri, dia tidak ikut-ikutan. Nah itu adalah 10 filosofi investasi Lo Keng Hong, sederhana karena Pak Lo selalu mengatakan filosofi strategi investasi saya sederhana, semua orang bisa tiru. Tapi yang di dalam kesederhanaan itu terkandung satu kekuatan yang luar biasa. Simple is perfect ya Pak ya. Saya sudah bisa dapat gelar doktor ya Pak ya, ini udah 10 filosofi tentang Pak Lo Keng Hong bisa dapat gelar doktor ya Pak ya. Ya. Tadi sahabat Pak Lo sedang menyelesaikan disertasinya Pak ini tentang ini Pak. Dia
Dia dapat doktor, saya belum doktor, Pak. Dia yang dapat dokter, Pak Lo yang ditulis belum dokter ya. Tapi Bapak udah profesor Pak, udah profesor investasi luar biasa sekali, luar biasa. Ya. Baik, ini adalah 10 hal yang mungkin kita bisa ingat-ingat, tidak hanya itu kita bisa praktekkan dan Anda bisa kaya kalau Anda praktekkan ini, very simple. Oke. Baik, kita akan langsung masuk sekarang ke sesi Q&A yang sudah Anda tunggu-tunggu. Ya. Kita buka termin pertama, 3 penanya, nanti satu persatu dulu. Oke, dari tengah. Oke, yang depan dulu deh ya. Yang depan satu ini silakan sebut nama dan berasal dari mana. Singkat aja ya karena kita cuma punya waktu. Kira-kira kalau pulang jam 1 pagi oke nggak nih? Asal dapat bocoran sahamnya Pak Lo gitu ya. Nanti munculnya jam 2 pagi gitu, wah semuanya nginep di sini nggak apa-apa. Silakan satu pertanyaan aja. Selamat malam Pak Lo dan Pak Lukas. Perkenalkan saya Oki Haryadi. Saya malam ini ada dua pertanyaan. Satu aja. Oh, satu. Iya, baik, Pak. Harus disiplin ya investor. Nggak denger suaranya. Pertanyaannya tentang seni dalam menjual saham, Pak Lo. Seni menjual saham. Yang ingin saya tanyakan seni dalam menjual saham agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena Bapak terbukti bisa menjual beberapa saham seperti Indi dan INKP di harga puncak. Di saat PER dan PBV berapa kita bisa menjual saham Baja yang sudah kembali menjadi Mercy. Mungkin boleh diceritakan juga pengalaman Bapak dalam menjual saham yang lainnya juga agar kita bisa belajar cara Bapak menjual saham bagaimana. Juga dicicil atau sekaligus Pak agar bisa mendapatkan profit yang maksimal karena terkadang kita sudah menjual kadang turun dan juga masih naik begitu Pak. Sebaiknya dijual langsung atau bertahap. Oke, bagus pertanyaannya. Namanya Sebentar, siapa Pak. tadi? Saya ada ucapan terima kasih untuk Pak Lo dan Pak Lukas. Mungkin berkenan untuk diterima. Asal nilainya nggak lebih dari berapa gitu, ini gratifikasi. Nggak, guyon-guyon, thank you ya, Tuhan berkati. Namanya siapa tadi? Oki Pak. Oh? Oki. Oke ya, silakan. Ya, terima kasih Oki. Tadi pertanyaannya bagaimana mengenai menjual, seni ya? menjual, Pak. Seni menjual, oke. Ya. Saya pernah tahun 2016 itu membeli saham Indika Energy tadi disebut ya. Di harga 100 lebih ya, 100-an. Padahal nilai buku per sahamnya pada waktu itu 1.600. Nilai buku per saham 1.600 saya beli harga 100 ya. Memang pada waktu itu Indika Energy harga tambang batu bara terbesar mungkin pada waktu itu nomor 3 di Indonesia. Tambang batu baranya anak perusahaan Mekideko Jaya Agung. Harga batu bara gitu $50 ya. Saya membelinya di harga yang murah ya. Ketika saya membeli, pialang saya yang gelarnya MBA dari Amerika, lulusan MBA, dosen di perguruan tinggi swasta. Dia punya maksud baik, tidak jahat sama saya. Dia begini, Pak jangan beli tambang batu bara Pak, masa depan suram. Tapi kan saya tahu itu kan komoditas, hari ini suram, besok bisa cemerlang ya kan. Benar saya beli pelan-pelan, terus jadi pemegang saham terbesar nomor 4 tambang batu bara itu. 2 tahun kemudian harga batu bara yang suram itu naik. Wah kalau harga batu bara naik, keuntungan Indika Energy kan jadi besar. Wah harga sahamnya jadi 4.000 lebih ya. Dan saya menjual 4.000 lebih itu di sebelahnya Pak Lukas, di sebelahnya Pak Sukarto Buyung, ya terus di mobil, terus jual terus. Dibeli terus, saya jual terus, saya kasih. Berhenti ketika terjadi gempa bumi, ya Pak Lukas. Betul, waktu saya jual terus, gempa bumi saya lari buru-buru jadi berhenti jualan. Yang paling kaya lari duluan keluar ruangan. Takut gempa ambruk gedungnya itu. Jadi kapan sebaiknya kita menjual?
Saya kan beli Mercy harga baja itu, tambang batu bara terbesar nomor 3, nilai buku per saham pada waktu 2016 itu 1.600, harga sahamnya 100 loh. Wih, murah banget ya. Ini Mercy harga bajai, saya beli aja terus. Kapan yang terbaik kita jual? Ketika si bajai itu kembali menjadi Mercy. Ketika si bajai yang kita beli Mercy harga bajai itu kembali jadi Mercy, kita jual. Di dunia nyata nggak ada Mercy yang dijual harga bajai, hanya ada di bursa. Ya. Jualnya bertahap apa sekaligus? Saya pemegang saham keempat terbesar di Indika, kalau sekaligus bukannya hancur harga sahamnya, ya enggak lah, hancur lebur ya, ya pelan-pelan. Di rumah sendirian jual pelan-pelan. Ada yang pasang beli jual, kebetulan Pak Lukas jemput saya jual terus pelan, bertahap. Kalau saya jual sekaligus jumlahnya begitu banyak, hancur dong, auto reject bawa langsung, besok auto reject bawa lagi, enggak. Saya juga ingin mendapatkan harga yang baik ya. Sekaligus sama bertahap, ya bertahap lah pasti belinya. Beli nyicil, jual nyicil, seperti orang beli rumah. Kalau jual sekaligus nggak nyicil ya. Belinya nyicil ya. Nah, beli nyicil, jual nyicil, pelan-pelan. Beli supaya dapat harga murah terus pelan-pelan, pakai aksi senyap, beli pelan-pelan. Jual pun demikian, pelan-pelan jual supaya harga sahamnya tidak jatuh, dapat harga bagus terus ya. Tidak sekaligus tapi bertahap. Kalau sekaligus hancur lebur, soalnya muatan saya banyak kontainer ya. Kalau cuma saham berapa lot sekaligus aja buang. Gitu ya, Oki. Ya. Oke, terima kasih. Kita pertanyaan berikutnya. Oke, dari yang ini Ibu ya. Silakan yang sayap kanan. Ya, bisa dibantu. Sebut nama dari mana ya, Bu? Selamat malam Bapak Lukas, sama Bapak Lokeng Hong. Saya Ega dari Surabaya. Pak, saya mau tanya, kita tahu kan di lantai di bursa saham itu banyak beberapa saham dan dari berbagai sektor. Tadi Pak Lokeng menjelaskan kalau kita harus mencari wonderful company. Langkah start awal apa, kalau boleh saya tahu dari awal Bapak Lokeng Hong itu bisa menemukan dari deretan setiap saham yang ada di bursa sebagai wonderful company-nya. Langkah start awalnya Pak, itu yang pengen saya tahu, karena kan saya terus terang sih banyak mendengarkan kalau sebagai seorang investor kan dia value investing, dia berlandaskan kepada sebuah landasan fundamentalnya. Nah, cuman tidak pernah dijelaskan bagaimana starting point-nya, bagaimana kita bisa menemukan nih dari deretan semua daftar saham yang ada di lantai bursa itu, di sektor manakah, karena kan di bursa itu juga ada sektor-sektor industrinya, kemudian lingkup bidang usahanya. Nah, dari apakah setiap sektor itu mereka ada yang juga merupakan wonderful company atau hanya dari keseluruhan itu semua adalah wonderful company, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Sama satu boleh Pak, boleh saya minta tanda tangan untuk buku Pak Lokeng Hong kalau boleh. Saya punya itu, bukunya. Iya, itu nanti saya tanda tangan. Iya, oke. Makasih Pak. Edgar ya namanya ya? Ega Pak. Ega. Iya. Oke, jadi pertanyaan tentang how to ya Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ega. Tahapan untuk mendapatkan wonderful company ya. Menurut saya wonderful company itu adalah yang cuannya besar, ya. Cuannya cuannya besar. Cuan yang sedikit, apalagi perusahaan rugi, itu bukan wonderful company ya. Wonderful company itu yang cuannya yang besar. Kemudian yang kedua, udah cuannya besar, tiap tahun bertumbuh, growing. Ya. Tiap tahun cuannya tambah besar. Dari 5 triliun meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, 15 triliun, 20 triliun, 17 triliun, 20 terus naik terus.
udah cuannya ake tiap tahun tambah ake cuannya. Itu ciri khas Wonderful Company. Yang kedua, tadi banyak sektor ya. Sektor yang cuannya ake, saya nggak sebut banyak-banyak aja ya. 2 aja dah yang paling saya cinta. Ya, paling saya cinta. 2 sektor. Apa sih yang cuannya ake? 1 bank. Bukan rekomendasi membeli atau menjual, bank. Ada bank swasta di Indonesia tahun lalu labanya 40 triliun. Perusahaan apa yang bisa tandingin dia, yang bisa cuan 40 triliun? 2, yang saya cinta batu bara, sektor batu bara. Tahun lalu ada perusahaan batu bara, cuannya 38 triliun laba bersih batu bara. Perusahaan lain susah lo dapet cuan sebesar itu. Mau beli perusahaan lain bisa cuan segitu? Nggak bisa. Ya, itu ciri-ciri dari Wonderful Company. Oke, Ega. Oke, baik. Sekarang kita lanjut biar adil, sekarang di barisan ini ya. Sebentar, sabar, barisan ini dulu. Nanti kita balik ke sini. Masih sampai jam 1 kok, tenang aja. Silakan, ada di sini. Kalau nggak ada, kita lewat ke sana. Oke, yang angkat tangan ini ya. Mas yang di depan. Yang ya Anda, baju hitam. Ya. Oke. Pengarah suaranya minta tolong. Sebut nama dari mana ya? Ya, selamat malam Pak Lo dan Pak Lokwas. Saya Willy dari Kota Malang. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai saham Svin. Kalau saya lihat berita kan Pak Lo sudah mulai cicil jual saham Svin ya. Nah, padahal yang saya cek PBV Svin masih 0,4. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Pak Oki tadi, kalau misalkan kita jual itu kan harga baja dari ke harga Mercy. Nah, apakah harga Mercy ini tidak selalu mencerminkan PBV-nya? Karena setahu saya kalau PBV 1 itu baru harga wajar. Itu aja, makasih. Oke, namanya siapa tadi? Willy. Willy ya? Ya. Ya, ini saya sempat ngomong ke Pak Lo, ini berani bertaruh nanti pasti ada pertanyaan tentang itu. Silakan Pak. Kenapa saya jual saham Klipan Finance ya? Saya punya 200 juta saham lebih, jualnya cuma 4 juta saham aja, nggak banyak ya. Tapi sudah menggemparkan seluruh Indonesia saya jual. Sampai orang Malang aja tahu gitu kan, saya jual. Saya punya saham 200 juta saham lebih, cuma jual 4 juta. Sedikit, padahal dia pinter juga, nilai bukunya masih 1.300 ya. Apalagi ditambah cuan tahun ini, bisa jadi 1.500 kan cuannya. Saya kan beli saham itu 200, naik ke 500 lebih. Ya, jual sedikit lah, saya jual sedikit karena ingat loh, ada orang yang bilang, bukan saya yang bilang ya, karena saya kan punya sahamnya. Orang bilang, Penin, grup Penin itu nggak bakalan kasih kamu cuan, kata dia gitu. Grup Penin nggak bakalan, saham Penin itu nggak bakalan kasih kamu cuan, susah naiknya, benar bertahun-tahun nggak naik. Tapi saya pikir saya beli 200 terus 500, lumayan juga ini grup Penin untung 150%, jualnya sedikit gitu, jual sedikit. Gak banyak loh, sedikit, padahal masih terlalu murah sebetulnya ya. Cuman happy aja dari grup Penin bisa cuan 150%. Tapi sebetulnya masih jauh dari harga wajarnya. Nilai bukunya kan tahun ini ada kredit macet yang sudah di write off, bisa dibayar 557 miliar kalau tidak salah. Kalau tambah tahun ini, 1 tahun ini first quarter kan udah 108 miliar, kalau kali 4 400 miliar tambah kredit macet yang
1 triliun. Ya. Jadi nilai bukunya mungkin bisa jadi 1.500. Harga 500 masih terdiskon jauh. Tapi mungkin termakan omongan orang yang biasa susah naik, tiba-tiba saya bisa untung 100, jualnya sedikit lah. Kira-kira gitu, karena kalau kita lihat emang bisa berpuluh-puluh tahun, berpuluhan tahun sahamnya nggak naik gitu, tiba-tiba bisa cuan 150%, ya udahlah iseng-iseng buang. Kira-kira gitu ya. Oke, Willy bisa tidur tenang ya, Willy ya, udah dengar tadi ya. Sebenarnya menurut saya sih Pak Lo itu cuma iseng pingin ngetes jantung Anda itu sehat enggak gitu loh. Tes dikit. Ada yang udah pingsan gitu ya, cepet-cepet nunggu besok mau jual. Oke, kita lanjut tadi balik ke sini, tadi ada yang angkat tangan. Oh iya, ini Winas dari Palembang misalnya, jauh-jauh dia. Ini membernya Hang Restock ikut visit juga, karena dari jauh kita beri kesempatan. Silakan Winas. Selamat malam Pak Lukas, Pak Lokeng Hong. Terima kasih ya kesempatannya. Saya Winas Pak, member Hang Restock. Datang dari Palembang, Sumatera Selatan, ya demi acara ini dan langsung mendengar Pak Lokeng Hong Pak. Izin Winas ingin bertanya Pak, tentang sektor coal Pak. Pak Lokeng Hong pernah berkata, di saat indeks coal gocap Pak 50, Bapak mengatakan itu kesempatan Pak untuk membeli. Dulu Pak di coal saat harga 50. Di saat coal naik ke 400 seperti belakangan tahun kemarin Pak 400. Itu juga masa perusahaan yang PI-nya masih rendah gitu Pak, ya itu masih tergolong murah Pak. Jadi saatnya kita untuk membeli Pak. Coal gocap beli, coal 400 beli Pak. Nah saat ini belakangan coal terkoreksi Pak. Indeksnya menjadi 100 something lah Pak gitu. Lantas pertanyaan saya, kapan jualnya Pak? Sedangkan coal itu kan cyclical Pak, kita tahu. Nah mohon pencerahannya itu aja. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak Lokeng Hong. Ditunggu kehadirannya di kota Palembang juga Pak suatu hari. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siapkan aja empek-empeknya ya. Jadi waktu harga coal $50, saatnya beli. Waktu coalnya 400-an kok belum jual Pak, ya kan. Nah sekarang udah turun ke 100 ini bagaimana gitu Pak? Kapan jualnya gitu? Terima kasih, jauh-jauh dari Palembang ya ke Surabaya. Iya, saya punya satu saham tambang batu bara. Ya. Saya beli 1.300. Tiba-tiba harga coal naik 400 ya, 400. Yang 1.300 itu naik jadi 4.850. Saya pemegang saham cukup besar, mungkin nomor 3 sekarang ya di tambang batu bara yang tahun ini semoga bisa first quarter udah laba 1,6 triliun. Kalau kali 4 mungkin bisa 6 triliun. Waktu naik 4.850, kalau labanya 2.320 kan baru PI 2 kali ya. PI 2 kali dong. Labanya 2.320 terus harga sahamnya 4.850, PI 2 kali. Sayang mau dijual ya. Sayang. Mau dijual, aduh PI 2 kali masa dijual ya. Sayang. Dia turun. Dia turun ke 2450 atau berapa 2500 ya. Terus saya pikir, keuntungan saya berkurang banyak juga ya. Berapa itu ada 250 miliar kali ya, untungnya berkurang 250 miliar, sayang juga ya. Kapan mau dijual? 4850 aja nggak dijual, masa 3000 dijual gitu ya, tetap simpen ya. Jadi lebih murah lagi sekarang, kira-kira gitu. Kapan mau dijual? Jawabannya sederhana, mudah. 4850 nggak dijual, masa 3000 mau dijual gitu. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Oke, di sini. Oke, Erwin boleh silakan. Ya, singkat. Nanti semua dapat giliran.
Pertanyaannya masih banyak, udah setengah 10. Tergantung Ibu Teresia tuh mau selesainya jam berapa. Bu Teresia mau sampai jam berapakah? Kalau sesuai dengan rundown itu setengah jam untuk Q&A, kira-kira 12 menit lagi ya Bu. Oke, thank you. Thank you untuk kesempatannya Pak Lukas sama Pak Lu. Congrats Pak untuk dividennya. Congrats untuk dividennya Pak, dividen. Congrats ya Pak. Cevin. Pak saya mau nanya, Makasih. kalau habitnya Pak Lu kan dari pagi sampai malam kan kebanyakan baca koran, annual report, laporan keuangan, habis gitu buku, investasi. Boleh mungkin di ini enggak ya Pak, maksudnya kebiasaan habitnya tiap hari, kebiasaan tiap hari, terus habis gitu menurut Pak Lo dari kebiasaan Pak Lo ini mana yang paling penting? Terus ada enggak buku referensi untuk kita para investor belajar lebih dalam tentang investasi? Thank you. Ya. Yang saya lakukan setiap hari itu saya sebut RTI, yaitu Reading, Thinking, and Investing. Itu yang tiap hari yang saya lakukan selama sepanjang hari, terus diulang-ulang. Yang mana sih yang paling penting? Kayaknya tiga-tiganya berkaitan ya. Tiga-tiganya berkaitan, tiga-tiganya penting. Ya, harus membaca, tentu harus berpikir. Ya. Habis berpikir harus bertindak kan investing itu. Jadi nggak ada yang ini nih, semuanya penting ya. Tadi pertanyaannya apa lagi ya, saya lupa. Itu aja sih sebenarnya. Cuma itu aja atau Ya. ada yang lain tadi? Buku sorry. referensi. Ya. Oh, ya, referensi. Saya rasa buku James Pardue ya 24 strategi investasi Warren Buffett itu bagus ya, itu bagus ya. Yang tulis Master of Law, yang tulis seorang sarjana hukum ya, bagus buku itu ya. Wakilnya Warren Buffett juga Master of Law, jadi buku itu juga Master of Law juga bagus. Saya rasa itu bagus, boleh dibaca ulang-ulang ya. Yang lain ya misalnya The Tao of Warren Buffett juga boleh baca, Mary Buffett ya. Bisa juga baca bukunya Benjamin Graham ya. Ada Security Analysis, ada Intelligent Investor. Bisa juga baca buku Philip Fisher, Common Stock and Uncommon Profit ya. Banyak dibaca ya, untuk Ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Baca buku biografinya Lo Keng Hong, orang miskin yang jadi triliuner di Bursa Efek Indonesia. Pengarangnya hebat loh itu pengarangnya. Oke. Enggak, saya bergurau ya. Saya ini cuma juru tulisnya Pak Lo Keng Hong. Supaya apa? Pengalaman ilmunya Pak Lo Keng Hong yang begitu berharga itu tetap terjaga dan bisa dibaca oleh semua masyarakat Indonesia supaya mereka bisa berinvestasi saham secara baik, hasilnya benar caranya. Oke, tadi silakan ya, yang baju hitam kaos. Silakan. Ya, selamat malam Pak Lukas, selamat malam Pak Lokengong. Ya, selamat Saya malam. Michael Lorenzo Pak, dulu alumni BAT 9 tahun 2021. Ya, yang saya mau Alumnus tanya. UI. Oh bukan Pak, ini seminar Hanggirstok. Oh, seminar Hangristock. Ya, Oke, BAT oke. 9. Yang saya mau tanyakan mengenai ini Pak, saham di sektor pulp and paper. Di sektor pulp and paper, saya sebut saja sahamnya Indah Kiat. Itu kan kita tahu labanya tahun lalu all time high, tapi sahamnya masih belum terbang sesuai dengan valuasinya. Mungkin waktu di 20.000 dulu itu belum mencerminkan kinerjanya, sedangkan kemarin kinerjanya yang tinggi, harga sahamnya belum mencerminkan kinerjanya. Dan dia pabriknya kapasitas sudah 95% produksi dan mau bangun pabrik senilai 54 triliun untuk kertas industri dan untuk menunjang bahan baku pulp. Nah, menurut Pak Lokenghong bagaimana prospek ke depan di sektor pulp and paper, khususnya Indah Kiat yang mungkin bisa dikatakan wonderful company. Ya, sekian, terima kasih. Tahun
Tahun lalu labanya besar ya, kalau tidak salah Indakiat itu labanya 13 triliun kalau nggak salah. Ya. Tapi harga sahamnya tidak kemana-mana karena harga pulp turun. Ya, harga pulp turun, jadi harga saham Indakiat juga turun. Tapi kelihatannya beberapa hari ini harga pulp mulai naik ya. Karena harga sahamnya juga sekarang beberapa hari ini juga naik ya, karena harga pulp and paper juga naik. Jadi harga saham Indakiat itu tergantung dari harga pulp and paper di dunia. Kalau dia naik, harga sahamnya ikut naik. Kalau harga pulpnya turun, dia ikut turun. Jadi kalau dia lagi murah, ya boleh beli. Ya. Nanti jangan udah mahal baru beli, jangan. Ya. Kira-kira gitu ya. Oke, yang jelas ya saham komoditas. Baik, kita ya yang di depan silakan. Ya, Ibu atau Mbak di depan silakan monggo. Mungkin siap-siap setelah ini satu pertanyaan terakhir ya. Ini silakan satu dulu. Oke, saya Cicilia dari Pekanbaru. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya Pak Lo, kalau misalnya Pak Lo, kan kita kalau mau lihat saham yang bagus itu kan harus pelajari laporan. Terus saya lihat Pak Lo kan sering kunjungan gitu kan ke Kunjungan. Ya, itu biasanya poin-poin penting apa yang ditanyakan ke manajemennya gitu loh Pak. Terima kasih Pak Lo. Yang ditanyakan poin-poin apa ya, semuanya ditanyain ya. Lihat apa yang kita nggak ngerti kita tanyain, semua kita tanyakan ya. Hampir semua. Kalau ketemu Pak Harto, tanyanya, Pak, Geraha Natura berapa luasnya Pak? Berapa hektar? yang sudah terjual berapa? Sisanya land banknya berapa? Begitu. Jadi semua yang terpikir kita tanyakan aja yang kita nggak ngerti. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Lanjut. Sebentar. Yang belakang deh, yang duduk belakang ya, silakan. Jangan di depan terus. Oke, silakan. Selamat malam Pak Lokeng Hong, Pak Lukas. Nama saya Gary dari Jakarta ya. Saya mau tanya mengenai saham BMTR. BMTR. Itu kan ada isu akan merger dengan MNC ya. Kalau misalnya mergernya jadi itu yang diuntungkan yang mana Pak ya? BMTR-nya atau MNC-nya? Itu aja Pak. Terima kasih. Yang diuntungkan di ILD Pak. Enggak, saya bergurau. BMTR dengan MNCN kalau merger yang diuntungkan yang mana Pak? DILD. Kalau ini andai-andai berandai-andai ya. Kalau BMTR merger dengan MNC, siapa yang diuntungkan ya? Tentu saja BMTR yang diuntungkan. Ya. Karena nanti MNC akan hilang. Ya. Kalau sekarang kan MNC sehat karena semua laba dari TV itu larinya ke MNC sehingga MNC hampir hutangnya tidak ada. Ya. Nanti kalau di merger, MNC-nya hilang, jadi ada BMTR. Nanti laba-labanya TV itu langsung ke BMTR ya. Jadi hutang-hutangnya BMTR mungkin bisa dilunasi juga dari keuntungan TV ya. Kalau kita lihat kan MNC first quarter udah untung 600 miliar lebih, kalau kita kalikan 4 kan udah 2,4 triliun kira-kira ya, setahun. Ya, tentu yang diuntungkan andai kata berandai-andai kata merger ya. Maka yang diuntungkan dia karena semua laba dari TV itu kira-kira 2 sampai 2,5 triliun itu bisa melunasi hutang-hutang BMTR, tentu itu sangat diuntungkan. Gitu ya, andai kata merger ya, andai kata. Oke.
Oke. Masih ada waktu. Ini kalau pertandingan sepak bola memasuki injury time. Sedang menunggu pertanyaan yang kira-kira bisa membuat heboh Bursa Efek Indonesia besok ya. Kayak terakhir kita di KSPM UI itu. Saya penasaran nih udah pada tanya Cevin, kemudian tadi ada tanya BMTR, ada INKP. Ini kok nggak ada yang tanya tentang DILD ya? Takut ya sama ini. Direksi komisarisnya ada di sini. Ada yang mau tanya DILD? Mana yang tanya DILD coba? Nggak ada? Nggak ada satupun? Tanya DILD Anda? Oke, cocok. Silakan Mbak. Salam kenal Pak, saya Susi dari Surabaya. Pak Lo, saya mau tanya, Bapak kan sering mengatakan supaya beli saham Mercy yang dibeli dengan harga bajai. Nah, kami kan sangat ingin beli saham Mercy di harga bajai. Tapi sebagian saham-saham yang Bapak beli, apabila dilihat pada laporan keuangannya, banyak saham-saham Bapak yang pada dasarnya merugi. PI-nya negatif dan operating margin-nya rendah. Misalnya, harga saham-saham komoditas saat Bapak beli selalu dalam kondisi rugi. PI negatif dan marginnya rendah. Juga saham DILD yang Bapak beli saat ini juga masih rugi. Setelah Bapak beli dan Bapak tunggu, baru beberapa saat kemudian menjadi untung dan harga saham naik, misalnya saham GJTL juga. Mohon Bapak dapat menjelaskan perbedaan perusahaan yang kelihatannya jelek, tapi sebenarnya potensi menjadi saham Mercy dengan perusahaan yang jelek karena memang kualitasnya jelek. Itu saja ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas keberaniannya, nanti pulang minta diantar satpam ya. Saya beli saham rugi, iya. Saya beli Intiland ketika Intiland sedang rugi kan. Saya beli Indika Energy juga ketika Indika Energy sedang rugi. Tapi kan saya bisa lihat kalau harga batu bara naik, kan dia bisa naik ke 4.000 dari 100. Saya juga beli perusahaan Intiland rugi. Kenapa saya beli Intiland rugi? Ketika saya bertanya kepada, pertama kan semuanya orang baik dulu nih ya. Pengendali, direksi dan komisaris itu orang baik semua. Orang jujur dan berintegritas. Kemudian perusahaannya kan rugi. Saya tanya, tadi berkaitan nih tanya, apa yang Bapak tanya, Bapak yang tanyakan ini saya tanya gini sama direksinya Intiland, direktur Intiland. Pak, berapa sih nilai proyek Intiland di 65 proyeknya? Ya. Artinya kan banyak loh Intiland. Ada di sini Spasio, ada di Graha Family, ada di Intiland Tower, ada di Geraha Natura, masih sisa land bank 36 hektar, berapa tuh? Masih ada. Masih ada di South Quarter, gedungnya keren loh South Quarter. Masih ada di Regatta, proyek Intiland pertama yang melakukan reklamasi. Orang lain belum reklamasi, Intiland dulu yang reklamasi. Semua proyeknya, saya tanya ke direkturnya. Pak, seluruh proyek Intiland nilainya berapa sih Pak? Dia bilang 20 triliun. Keren nih 20 triliun. Market cap-nya berapa? Waktu 150, market cap-nya cuma 1,5 triliun. Market cap-nya 1,5 triliun, properti yang dimiliki ada 20 triliun. Potong hutang anggap 3 triliun kan, jadi masih ada 17 triliun sisanya. Bagi dengan jumlah sahamnya 10 miliar kan 1.700, harga sampai go. Itu kan Mercy harga bajai kan. Tapi saya nggak mau percaya gitu aja, saya bilang ke direktur, minta dong rinciannya yang 20 triliun. Minta dong rinciannya di mana, harganya berapa, dikasih. Terbuka ya, saya lihat, oh Intiland Tower harganya berapa ini semua. Oh iya 20 triliun. Cuman tempat-tempatnya saya nggak tahu. Saya tanya Ibu Teresia, Corporate Service, ini sepatan di mana ya Bu? Saya nggak tahu sepatan di mana. Oh ini dekat belakang bandara Soekarno-Hatta. Satu 20 triliun.
Terus sudah saya tahu perinciannya 20 triliun, potong utang mungkin 3 triliun, 17 triliun dibagi dengan jumlah sahamnya 10 miliar lembar, kan 1.700 per saham. Harga sahamnya pempego waktu itu saya beli. Diskon nih 90%, ini kan Mercy harga bajai. Nilainya 20 triliun, kalau properti booming, naiknya juga 1 kali lipat, tiba-tiba bisa jadi 40 triliun loh, yang 20 triliun itu. Nah udahlah, beli aja lah, beli. Saya beli properti, minta diskon 5% aja susah. Udah saya beli saham Intiland aja, sekalian beli developernya dapat diskon 90% gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sampai di penghujung sesi Q&A ini. Ya, luar biasa. Jadi Pak Alo ini, beliau itu udah mengajar sharing itu dari Banda Aceh. Yang di timur itu Timika ya Pak ya, yang paling timur ya. Yang paling utara Manado, paling selatan mungkin Yogyakarta. Pak Alo ini udah, mungkin sekarang udah 150 atau 200 ya Pak ya. Webinar, seminar yang nggak pernah dihitung ya. Pernah udah dihitung banyak sama banget. sekali. Karena di Prastya Mulia aja udah 40-an. Kan? Jadi luar biasa. Saya sangat yakin bahwa kita sudah mendapatkan satu pencerahan, satu ilmu investasi yang kelihatan sederhana tapi sangat powerful, sangat kaya. Ya, terima kasih Pak Lo Keng Hong. Tuhan berkati dengan kesehatan Pak supaya Bapak tetap bisa menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi para investor masyarakat Indonesia.